Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'd. Sahabat Hirmaya yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah sore hari ini kita dapat bertemu kembali di kajian jelang buka sebagaimana biasanya. Kita hari ini masuk ke hari 23, sehingga tinggal 7 kali lagi kita akan menuntaskan puasa kita. Pada sore hari ini kita masih akan menjelaskan pembahasan tentang pernikahan, ya. Nanti akan masuk ke pembahasan tentang lamaran, ya, karena ini juga bagian dari dalam Islam diatur dan juga dalam agama, dalam budaya kita, khususnya orang-orang Indonesia itu juga melakukannya. Nah, sebelum itu ada satu hadis lagi. Ini akan mengakhiri pembahasan tentang kriteria memilih, ya, kemarin yang sudah kita bahas dalam 2 hari sebelumnya. Baik, kita mulai dari hadis pertama. Ini hadis tentang ketika ada orang kemudian dengan banyak tawaran, banyak pilihan, ya, banyak kriteria itu, bagaimana sih kita memilih pada akhirnya, gitu ya. Ini ada satu hadis yang menarik, ya. An Abi Hatim Al-Muzani, diriwayatkan dari Abu Hatim Al-Muzani, salah seorang sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu." Jika datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi, ya, atau kalian terima, gitu ya, dinahu, agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fa'ankihuhu, ya, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah. Maksudnya apa? Ini ditujukan kepada para bapak-bapak, ya, para bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang akan menikahkan anaknya. Jika datang seorang laki-laki kepada kalian, wahai para orang tua, di mana laki-laki ini dia secara agama, maksudnya agama Islam tentu, ya, dia beragama Islam, ya, atau secara agama Islamnya, praktik Islamnya itu kalian cocok, maksudnya gitu, ya. Artinya agamanya dia baik. Kemarin kita bahas standar minimalnya apa? Standar minimalnya adalah orang yang dia sholatnya rutin, gitu ya, sholat 5 waktu dia tidak bermasalah. Itu standar minimal. Kalau standar maksimal ya nanti ke atas terus, ya, sampai pada level yang, ya, bisa dibilang sempurna. Dia ngerti agama, kemudian praktek agamanya juga oke, ya. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, dia agamanya kalian ridhoi, kalian oke, kemudian akhlaknya juga sama, ya, akhlaknya juga kalian ridhoi, ya, maka kata Nabi, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah, ya, nikahkanlah kepada anak-anak kalian, ya, anak-anak kalian perempuan, anak-anak perempuan kalian, ketika ada yang datang, ya, kepada kalian untuk bermaksud menikahinya, ya, menikahi putri-putri kalian, maka nikahkanlah. Kalau memang dia agamanya oke, kemudian akhlaknya juga oke, kalian ridhoi, gitu ya. Artinya Nabi di sini memberikan standar minimal, ya, minimal. Agamanya baik, dia sholatnya tidak ditinggalkan. Ketika bulan Ramadan dia puasa, ya, nanti, dan kewajiban-kewajiban yang lain. Kemudian akhlaknya dia baik juga kepada sesama, dia bukan orang jahat, tapi dia orang yang baik. Dia bisa bertutur kata dengan baik, misalnya hormat kepada orang tua, kepada calon mertua misalnya. Dan dia termasuk akhlaknya adalah pintar berakhlak kepada perempuan yang nanti akan menjadi istrinya misalnya. Maka nikahkanlah, gitu ya. Kenapa? Karena lanjutannya, illa taf'alu, jika itu tidak kalian lakukan, wahai para orang tua, ya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun, ya, jika tidak kalian lakukan maka akan menjadi fitnah di muka bumi ini sekaligus kerusakan,
di dalamnya. Jika itu kalian kemudian tolak, ya misalnya ada orang yang sudah bagus ini, udah standar minimal udah oke, anak juga sudah cocok misalnya, kok kalian tolak, itu khawatirnya malah jadi mador, jadi masalah yang akan lebih bermasalah lagi, baik itu di bagian laki-lakinya atau khususnya di anak kita misalnya. Ya, ini anak kita misalnya, kita sebagai orang tua punya putri, putrinya sudah oke gitu ya dengan laki-laki itu, calon laki-lakinya, calon suaminya. Kemudian kita lihat dia secara agama Islam, dia sholatnya sudah baik, akhlaknya juga menurut kita sudah baik, maka silahkan itu dinikahkan. Karena kalau enggak, khawatir nanti justru jadi masalah, ya, jadi masalah khususnya bagi anak perempuan kita. Itu masalahnya gimana? Misalnya kita takutnya nanti tidak dapat orang yang seperti itu lagi, gitu ya. Karena orang yang seperti itu ya tidak mudah kita tolak, takutnya nanti nggak ada yang lebih baik daripada si laki-laki itu, ya. Karena ada guyonan seperti ini, perempuan itu kalau awal-awal masih muda, itu ketika ada yang datang, ya, itu yang ditanya adalah man anta, siapa kamu, gitu ya. Ketika laki-lakinya datang, siapa kamu, gitu ya, kamu punya apa, maksudnya gitu ya, kamu punya apa, gitu. Itu biasanya gengsinya seperti itu ketika masih muda, apalagi cantik misalnya. Ketika ada yang datang, itu siapa kamu, berani-beraninya datang ke rumah, berani-beraninya ingin menikahi, gitu ya. Nanti seiring dengan berjalannya waktu, ketika umur sudah mulai di atas 25, kalau perempuan misalnya, itu mulai ketar-ketir. Nah, itu nanti berubah jadi man ana, siapa saya, ya, siapa saya. Dia mulai berpikir nih, saya jual mahal kayak gini nggak dapat jadinya. Kemudian mikir, ini siapa saya sih, gitu ya. Dia berpikir tentang dirinya sendiri. Sampai kemudian nanti terakhir ya, itu man faqat istilahnya, siapa saja, gitu. Siapa saja yang datang akhirnya ya sudah diterima saja, gitu. Tidak pilih-pilih lagi karena sudah bisa dibilang maaf expired, gitu ya, gitu. Maka ketika datang yang tadi dengan standar agama baik, akhlaknya baik, gak usah ragu-ragu, dinikahkan saja, gitu ya. Terima saja, maksudnya ya, diterima saja. Khawatir kalau enggak nanti malah jadi fitnah dan kerusakan yang lebih buruk, gitu ya. Atau misalnya kalau kita justru malah memilih sisi lainnya, ada misalnya dua pilihan, yang satu ini agamanya baik, akhlaknya baik, meskipun dia misalnya secara ekonomi kurang. Ada pilihan satu lagi, dia kaya, duitnya bagus, tapi agamanya amburadul, akhlaknya nggak baik. Ya, itu kalau kita memilih orang yang dari segi ekonomi tadi saja dan menolak yang punya agama, itu juga bisa menjadi kerusakan, fitnah. Karena harta itu kan ya relatif dan tidak lama, ya. Kalau dia kaya tetapi nggak bisa berakhlak kepada orang tua, tidak bisa berakhlak kepada anak, itu yang ada ya malah sakit hati terus. Anaknya nanti bisa jadi bulan-bulanan. Bukannya dia hidup bahagia karena suaminya kaya, malah sebaliknya, dia menderita dan kurus padahal kaya suaminya. Itu gara-gara tidak ada akhlak dan tidak beragama tadi. Maka agama dan akhlak ini jadi sangat penting, sangat inti ya dalam memilih calon, ya. Sehingga kalau ada orang yang seperti itu, ya, maka terima saja. Nah, ini anjuran Nabi. Qalu ya Rasulullah wa in kana fihi, ya. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, meskipun dia punya kekurangan, wahai Rasul, ya, meskipun pada diri orang itu terdapat kekurangan, kata Nabi. Maka kemudian kata para sahabat, Nabi menjawab, qala idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu salasa marrat. Kata Nabi, dijawab lagi dengan jawaban yang sama, jika ada orang laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia sebanyak 3 kali. Jadi Nabi sampai menguatkan 3 kali. Ini menunjukkan ya udah itu intinya, meskipun dia kurang di sisi lain, pokoknya yang penting 2 hal tadi, agama dan akhlak, itu udah selesai, ya. Masalah nanti nasab bisa dibentuk, ya. Ketika dia nanti sudah hidup rumah tangga, dia akan bisa membentuk nasabnya sendiri. Ekonomi bisa dicari bersama, disupport bareng-bareng,
Ya, kalau dia orang yang beragama, orang yang berakhlak, maka laki-laki itu akan bertanggung jawab, sehingga dia akan berusaha untuk mencari nafkah untuk istrinya. Ya, tapi kalau sebaliknya, ya, dia kaya raya tapi nggak berakhlak, ya, duit dipakai sendiri, tidak untuk istrinya, tidak untuk anaknya. Itu maka cukup dua hal tadi, agama dan akhlak itu jadi inti daripada memilih atau menimbang-nimbang calon, baik itu bagi si perempuan ataupun juga bagi orang tuanya, ya, orang tua si perempuan. Gitu. Baik, itu hadis pertama. Kita masuk ke hadis yang kedua. Ini berkaitan dengan lamarannya. An Abi Humaid Al-Ansori, diriwayatkan dari Abu Humaid Al-Ansori. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, idza khataba ahadukum imra'atan, ya, jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan, fala junaha alaihi, maka tidak ada dosa atasnya, ayyang dzura ilaiha, ya, melihat perempuan itu. Jadi laki-laki itu melihat si perempuan itu boleh kalau memang tujuannya untuk mengkhitbah atau melamar tadi ya. Idza kana innama yang duru ilaiha li khitbatihi, asalkan melihatnya itu bertujuan untuk meminangnya. Wa in kanat la ta'lam, walaupun ia tak mengetahuinya. Ya. Ini hadis ini berkaitan dengan lamaran. Jadi di antara yang diatur oleh Islam, Islam itu juga mengatur, memperhatikan perihal hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya berkaitan dengan muqaddimah nikah istilahnya. Muqaddimah itu pengantar ya, pengantar sebelum nikah. Itu ada istilahnya khitbah. Khitbah dalam bahasa kita bisa diartikan lamaran, bisa diartikan pinangan, meminang, ya, ataupun yang lain ya. Nah, lamaran sendiri itu apa sih intinya? Lamaran sendiri itu keinginan ya, atau semacam ungkapan seorang lelaki ya yang ingin menikahi seorang wanita yang dicintainya. Itu namanya lamaran. Ya. Nah, dalam Islam juga itu diperkenankan antara laki-laki dan perempuan itu melihat ya, itu dalam batas-batas kebolehan tertentu. Seseorang pada dasarnya dalam Islam, seorang laki-laki dan perempuan itu nggak boleh melihat ya, apalagi yang aurat, kalau tanpa tujuan. Ya, misalnya nih, ada seorang laki-laki mengamati perempuan gitu ya, ingin menikmatinya saja, ya, ingin menikmati kecantikannya. Ya, itu dalam Islam dikhawatirkan itu akan mengarah kepada zina. Ya, paling enggak itu mendekati zina. Sehingga dari situ nanti akan mengarah kepada zina yang sebenarnya. Ya. Gitu. Tapi di luar itu ada kebolehan-kebolehan dalam Islam. Ya, ketika seorang laki-laki dan perempuan itu melakukan beberapa aktivitas. Sebagai contoh, transaksi misalnya, jual beli boleh. Ya, dalam batas-batas tertentu tentu ya. Tidak kemudian misalnya melihat yang yang berlebihan, apalagi menyentuh misalnya ya. Kemudian belajar boleh ya, dalam keadaan belajar mengajar boleh. Kemudian misalnya lagi ada perkumpulan yang dibolehkan misalnya, itu boleh juga. Termasuk juga dalam khitbah, keinginan untuk menikahi. Misalnya diam-diam ada orang melihat seorang laki-laki melihat perempuan, tujuannya apa? Nah, dia memang lagi nyeleksi, ya, nyari calon misalnya. Itu boleh, ya. Itu bagian dari kebolehan dalam Islam, relasi ya, laki-laki dan perempuan, gitu ya. Bagaimana cara dia berkomunikasi? Karena kan begini ya, orang mau menikah, apalagi ini dalam hal menikah ya, itu kan mau melakukan kehidupan bersama yang tidak terbatas sampai akhir hayat ya. Maka ibarat jual beli, kalau diumpamakan jual beli, jangan sampai kemudian jual belinya itu ibarat beli kucing dalam karung. Dia tidak tahu kucingnya seperti apa, asal dibeli saja. Ya, ternyata itu kucing yang tidak layak gitu ya.
kita beli sesuatu yang merugikan kita misalnya. Jangan sampai seperti itu. Sehingga dalam Islam itu dibolehkan, gitu ya. Seorang lelaki yang ingin menikahi seorang perempuan untuk melihat batasnya apa sebenarnya. Batasnya pertama adalah wajah. Wajah boleh dilihat, ya. Jadi wajah ya, tentu dalam standar yang dibolehkan. Bukan kemudian melihat secara lekat-lekat dekat lagi ya. Itu yang enggak. Ya, dari agak kejauhan tentu. Nah, kemudian yang boleh lagi kalau di dalam banyak hadis itu adalah telapak tangan. Karena nanti dari telapak tangan itu akan tampak, oh dia ini orang yang halus kulitnya, oh dia ini orang yang baik kesehariannya, gitu ya. Itu kelihatan dari situ. Itu zaman dulu. Kalau konteks zaman sekarang bisa dengan yang lain, karena intinya pada dasarnya tujuannya itu adalah untuk mengenal lebih dalam dari si perempuan itu sebelum dia nanti mantap untuk menikahi. Itu biar tadi tidak membeli kucing dalam karung. Bisa dengan apa? Punya fotonya, meminta foto, minta profilnya. Kita tanya orang-orang lain yang tahu ya, yang kenal dengan dia. Ya, itu bisa kita lakukan. Ya, karena ya tadi ini untuk kebaikan di masa depan. Ya, kebaikan setelah dia nanti kemudian hidup bersama dalam ikatan pernikahan. Itu kan butuh keseriusan gitu ya. Khawatirnya kalau tidak cocok ya nanti baru nikah sebentar kemudian pisah. Itu kan malah nggak baik. Dan ini tujuannya nikah ya, tidak hanya sekedar pacaran. Gitu ya. Pacaran itu apakah boleh lalu pacaran? Pacaran lihat dulu ya, pacaran yang seperti apa. Kalau pacaran yang sudah melebihi batas-batas kebolehan ya, syariat ya tentu nggak boleh ya. Yang misalnya nih pacaran tapi sudah sampai pegang-pegangan, apalagi sampai peluk-pelukan misalnya, atau lebih dari itu ya, itu tentu nggak boleh. Tapi kalau pacaran hanya tujuannya untuk apa? Ta'aruf, untuk mengenal ya, untuk biar lebih kenal satu sama lain dalam batas yang dibolehkan misalnya, itu boleh kalau seperti itu ya. Itu nama bahasa Arabnya ta'aruf tadi ya, dan itu dibolehkan itu. Dan pacaran ini ya tujuannya untuk nikah, bukan hanya main-main, bukan hanya kesenangan duniawi saja. Kalau kesenangan seperti itu ya itu fata morgana. Jangan kita apalagi yang sudah saatnya ya, para sahabat Hirmaya yang sudah waktunya gitu ya, para pemuda, kaula muda yang sudah waktunya. Jadi udah nggak ada masanya lagi sebenarnya untuk main-main dengan pacaran seperti anak-anak SMA. Itu sudah nggak waktunya lagi. Kalian sudah waktunya persiapan untuk membina rumah tangga, sehingga ketika ingin mengenal perempuan itu tujuannya adalah untuk menikahi, bukan untuk main-main. Gitu. Jangan sampai tujuannya untuk main-main saja. Itu hanya akan menambah masalah, menambah dosa. Gitu ya. Lebih baik ya serius gitu. Memang untuk menikahi nantinya. Gitu. Maka dalam batas-batas kewajaran tadi boleh. Nah, ketika kita sudah yakin misalnya ya, dengan pengamatan-pengamatan tadi, dengan melihat profilnya, dengan melihat fotonya, dengan tahu kebiasaannya dari orang-orang lain yang mengenalnya misalnya. Kalau kita sudah yakin ya, yakin ini dimulai dari mana? Dari hati ya. Ketika hati kita ini sudah oke, klik, cocok ya, maka silahkan segera lanjutkan. Jangan bawa akal kita untuk menilai, gitu ya. Ketika kita sudah cocok ya, maka hati kita yang kita unggulkan. Karena kalau kita bawa akal di sana, apalagi berlebihan porsi akalnya, yang ada itu akal itu akan menilai kekurangannya nanti. Ketika melihat kekurangan, kemudian dia nggak jadi, ya, itu kan malah nggak baik, gitu ya. Karena kekurangan itu siapa orang pasti ada, akan punya kekurangan. Sehingga kalau akal yang bermain, ya akan mencari kekurangan, untung rugi nanti. Tapi ketika hati itu yang bermain ya, nanti hati itu yang akan menemukan, oh saya yakin, gitu. Itu kan di hati, gitu ya. Otak, akal boleh dipakai, tapi jangan berlebihan. Itu jangan sampai kemudian ketika hati ini sudah oke, udah yakin, mantep, gara-gara akalnya berperan lebih, kemudian gagal karena menilai dan mencari-cari kekurangannya terus. Ya jangan ya seperti itu. Maka porsi hati ini harus didominankan.
ya dalam hal ini. Oke. Maka ketika sudah sudah yakin ya, yakin perempuan ini yang akan saya jadikan istri gitu ya. Saya udah mantep ya, saya akan hidup bersamanya ya untuk waktu selamanya sampai akhir hayat gitu ya. Ketika itu sudah yakin dalam diri kita, maka segera ya. Dengan cara apa? Pertama adalah dipinang, dilamar ya. Dalam tradisi Indonesia kita ada lamaran. Sebenarnya di Indonesia lamaran itu formalitas sebenarnya. Ketika lamaran misalnya ada tradisi lamaran keluarga dari pihak laki-laki ke perempuan, itu sebenarnya formalitas, karena sebenarnya yang disebut khitbah atau lamaran dalam bahasa Arab itu adalah ungkapan keinginan untuk menikahi si perempuan itu. Nah, keinginan ini kan kalau di kita umumnya itu sudah dilakukan sebelumnya. Kita sudah menyampaikan kepada pihak perempuan atau bahkan kepada orang tuanya gitu ya, bahwa kita akan meminang, bahwa kita akan menikahinya gitu ya. Nah, sebagai formalitasnya, sebagai bentuk keseriusannya, maka kemudian dia membawa keluarga gitu. Itu hanya formalitas keseriusan ya, tapi keinginan itu sebenarnya sebelumnya sudah disampaikan ya, sehingga ketika keluarga datang ya, satu rombongan misalnya ke pihak keluarga istri, itu sebenarnya hanya untuk mengesahkan saja, untuk memformalkan ya. Kemudian di sana nanti ada semacam jawab menjawab gitu ya, yang pihak laki menyampaikan ungkapan keinginan untuk menikahi, pihak perempuan menyampaikan pihak penerimaan, oh iya kami siap menerima gitu ya. Nah, itu formalitas juga gitu ya, karena sebenarnya sebelumnya sudah ada omongan. Nah, kemudian juga kalau di kita ada tradisi misalnya cincin gitu ya, tukar cincin misalnya ya, sebagai tanda ya, tanda dia sudah diikat, di khitbah, maka kemudian dipakaikan cincin gitu. Itu juga formalitas sebenarnya. Nah, yang perlu diketahui adalah lamaran ini belum nikah ya. Jadi orang ketika sudah lamaran itu belum pernikahan, itu hanya ibarat kaki itu satu langkah, bahkan satu langkahnya ini kecil gitu ya. Nah, dia belum sempurna secara pernikahan, sehingga dia belum punya ikatan. Karena belum punya ikatan, maka masih ada potensi misalnya yang laki ini tidak jadi atau perempuan tidak jadi, masih ada potensi itu. Maka lamaran itu sebenarnya hanya janji saja, belum pernikahan. Karena belum pernikahan ya, kita juga masih belum boleh misalnya si laki-laki ini kemudian dia seenaknya membawa perempuan, kemudian bawa si perempuan itu, kemudian dia juga memegang-megang dan melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan dalam agama, karena belum akad, belum nikah gitu ya. Maka harus menjaga adab-adab yang sewajarnya ya, karena dia belum menikah ya. Tapi itu sudah satu langkah gitu ya, sebelum kemudian nanti mengarah kepada pernikahan. Maka dari itu, ketika orang ini sudah melakukan lamaran ya, jangan lama-lama. Batas dari lamaran ke pernikahan itu ya paling maksimal setahun lah, jangan sampai bertahun-tahun. Khawatirnya nanti berubah pikiran gitu ya, karena belum ada ikatan memang. Jadi sah-sah saja kalau ternyata kok dilepas, itu sah-sah saja ya. Tapi jangan lama-lama, khawatirnya nanti berubah pikiran dan gak jadi menikah. Itu kan sayang-sayang. Yang ada nanti adalah celaan tetangga, celaan orang lain. Lah udah lamaran kok gak jadi nikah misalnya. Itu kan menunjukkan ketidakseriusan, seolah-olah seperti itu. Gitu, maka jangan lama-lama. Ketika sudah lamaran, maka segera berpikir untuk menikah. Misalnya dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, atau maksimal setahun lah, itu sudah paling lama. Khawatirnya kalau lebih dari itu nanti hanya akan menghilangkan atau merubah pikiran kita. Baik, ya, karena sudah maghrib kita cukupkan, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan lagi besok dengan tema masih berkaitan dengan pernikahan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.